Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya di channel YouTube saya yaitu adalah Sudirman TIP. Senang sekali saya bisa bertemu kembali. Hari ini saya akan menjelaskan dan akan membuat tutorial yaitu adalah bagaimana cara melakukan analisa rancangan acak lengkap non-faktorial dengan menggunakan SPSS. Karena ini banyak sekali teman-teman ini yang minta, Kak, tolong dong buatin bagaimana cara melakukan analisa rancangan acak lengkap non-faktorial dengan menggunakan SPSS nih, Kak, biar saya bisa belajar terus-menerus. Oke, kali ini saya akan turutin kalian, yaitu adalah bagaimana cara melakukan analisa rancangan acak lengkap non-faktorial dengan menggunakan SPSS. Oke, saya memiliki data, yaitu adalah Mikering, di mana dia menggunakan rancangan acak lengkap non-faktorial yang melibatkan satu faktor ini, teman-teman. Faktornya itu berupa kombinasi tepung jagung ketan dan tepung terigu dalam 4 formulasi berbeda. Di mana di sini ada P1 yaitu adalah tepung jagung ketan 50% dan plus tepung terigu 50% hingga sampai kepada P4 yaitu adalah tepung jagung ketan 80% plus tepung terigu 20%, gitu ya. Dari keempat perlakuan ini, teman-teman, ini ternyata diulang sebanyak 3 kali, yaitu adalah ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3, di mana ini merupakan hasil analisa kadar air berdasarkan ulangan per masing-masing. Sehingga diperoleh adalah 12 unit percobaan. Dari data ini, teman-teman, ini tuh pengen mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar air dari Mikering ini dari 4 perlakuan ini, teman-teman. Sehingga kita harus bisa mengetahui ada perbedaan nggak sih sebenarnya antara P1, P2, P3, dan P4 gitu ya, dari perlakuan terhadap kadar air dari Mikering gitu ya. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus buka SPSS terlebih dahulu nih. Oke, dari data ini teman-teman kita buka SPSS. Nah, ini merupakan tampilan dari SPSS. Ini adalah versi 22. Gitu. Sebenarnya semua SPSS-nya hampir sama, teman-teman, dari SPSS 18 sampai SPSS 22. Ini semuanya hampir sama, nggak terlalu berbeda jauh gitu ya. Nah, sekarang ini sudah merambah hingga sampai kepada SPSS 30, tapi yang saya gunakan di sini adalah SPSS 22 gitu ya. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah klik variable view gitu ya. Di variable view ini kalian bisa tulis di sini di bagian name gitu ya, di baris pertama dan kolom pertama kalian ketik perlakuan. Oke, kemudian kalian enter. Kemudian setelah itu masukkan ulangan. Oke. Kemudian kalian enter, kemudian hasil. Enter. Setelah diketik semuanya mulai dari perlakuan, ulangan, hasil, kita masuk kepada label nih, teman-teman. Nah, di label ini kalian di baris hasil kalian bisa ketik hasil kadar air. Oke. Kemudian di kolom value, teman-teman, di sini ada non. Ya, kalian klik non yang pertama di bagian perlakuan. Tadi kan kita memiliki 4 perlakuan nih, teman-teman ya. Kita memiliki 4 perlakuan. Nah, 4 perlakuan ini harus disimbolkan di sini nih. Jadi value kita ketik angka 1 tadi adalah P1, P2, P3, dan P4. Kita masukkan labelnya P1. Kemudian add, klik 2 yaitu adalah P2, di add hingga sampai kepada P4. Kemudian ulangan pun juga sama. Tadi adalah ulangan itu terdiri dari 3 ulangan, kita juga harus kodekan di sini gitu ya. Oke, kita klik non di bagian ulangan, di bagian value kita ketik angka ulangan 1 ya. Huruf ulangan 1. Oke. Kemudian add 2 ini adalah ulangan 2. Kemudian 3 adalah ulangan 3. Oke, add dan klik OK. Oke, setelah semuanya kita masukkan dari data-data ini, kalian bisa buka data view. Kita klik data view ini dan kita masukkan perlakuan sesuai dengan kode-kode yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman. Oke. Kita buat perlakuan tadi berarti kalau ada 4 perlakuan dikali 3 ulangan berarti ada 12 sampel gitu ya, 12 data yang akan kita masukkan di sini. Nanti kita masukkan saja yaitu adalah P1, P2, ada P3, ada P4. Kita ulangi lagi P1, P2, P3, dan P4.
kemudian ada P1, P2, P3, dan P4. Oke. Kemudian di masing-masing P1 sampai P4 ini kita kasih ulangan ya. Di sini semuanya adalah ulangan 1. Oke, kemudian di sini adalah ulangan 2. Kemudian di sini adalah ulangan 3. Oke, ya. Nah, setelah semuanya kita masukkan dari perlakuan, kemudian dari ulangan, kita masukkan hasil gitu ya. Tadi kita sudah memiliki hasil ini dari masing-masing P1 sampai P4, kita masukkan kepada data hasil. Oke, kita copy, kemudian kita paste ke bagian ulangan 1. Kemudian kita copy lagi di bagian yang ulangan 2. Oke, kita paste di sini, kemudian begitupun yang ulangan 3 pun juga sama. Oke, setelah semuanya sudah kita masukkan dan benar-benar kita yakin bahwa data semua kita masukkan dan sudah benar, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analis datanya. Gitu. Kita akan melakukan analisanya. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sekali. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah klik analyze. Oke, setelah klik analyze itu arahkan kursor ke general linear model nih. Oke, setelah general model di sini ada arahkan ke univariate. Di sini nih teman-teman. Oke, setelah itu klik satu kali. Di sini ada perlakuan, ada ulangan, dan ada hasil kadar air. Kemudian di samping kita ini ada dependent variable, ada fixed factor, ada random factor, covariate, dan juga WLSY. Nah, untuk hasil kadar air nih teman-teman, ini kalian klik kemudian arahkan kepada dependent variable. Oke, diklik di sini, kemudian di sini ada kursor, arahkan ke sini. Oke, kemudian dari perlakuan ini arahkan kepada fixed factor. Oke, untuk ulangan tidak perlu. Untuk ulangan tidak perlu dimasukkan kepada dependent variable maupun fixed factor karena memang kalau untuk rancangan acak lengkap non faktorial maupun rancangan acak lengkap faktorial itu memang menggunakan acak tidak pakai kelompok, ya. Setelah itu sebenarnya ini selesai, kita tinggal klik OK. Tetapi kalau kita pengen melakukan uji lanjut gitu ya, kalian bisa klik post hoc. Oke, dari klik post hoc ini teman-teman, arahkan kursor ini kepada faktor S. Di sini ada perlakuan. Kalian arahkan perlakuan tersebut ke post hoc test form. Jadi ini diklik, kemudian di sini ada arah panah. Kalian klik di sini. Oke, kemudian kalian centang. Di sini ada berbagai macam varian dari equivariance assumed gitu ya, mulai dari LSD, mulai dari 2K, mulai dari Duncan gitu ya. Kalau saya akan melakukan uji lanjut dengan menggunakan BNT itu pakai LSD gitu ya. Kemudian setelah itu kalian klik continue. Oke, setelah klik continue yaitu adalah klik OK dan kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, ini merupakan salah satu tampilan dari rancangan acak lengkap non-faktorial, teman-teman. Dari 4 perlakuan tadi diperoleh seperti ini hasil analisa kadar airnya. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara interpretasi datanya? Saya akan jelaskan. Oke, saya akan jelaskan. Langkah pertama yang kita lihat, kita copy terlebih dahulu nih teman-teman ya. Saya copy, saya arahkan ke Word-nya ya, biar lebih enak gitu. Oke, nah ini merupakan hasil analisanya, sudah saya copy di sini. Oke, sebelum saya menginterpretasikan datanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara baca dari analisa tersebut ini. Nah, di sini ada 3 hal utama yang teman-teman harus ketahui. Cara baca gimana gitu ya. Nah, di sini ada 3 hal yang teman-teman harus ketahui dan ini wajib banget kalian hafal. Jangan sampai tidak gitu ya. Yang pertama adalah jika F hitung, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, baik itu 1% maupun 5%, dan nilai signifikansinya itu adalah di bawah 0,05%, maka berbeda sangat nyata. Oke, berbeda sangat nyata itu bagaimana maksudnya? Berarti terdapat perbedaan yang cukup besar kandungan kadar air antara perlakuan P1, P2, P3, dan P4 gitu ya. Jika berbeda sangat nyata, maka perlu dilanjutkan uji lanjut gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai macam uji lanjut, baik itu uji lanjut dengan menggunakan BNT, baik itu menggunakan BNJ, baik itu menggunakan Duncan dan sebagainya, terserah dari teman-teman. Kalau saya menggunakan uji lanjut dengan menggunakan BNT gitu ya, menggunakan uji BNT. Uji lanjut itu digunakan untuk apa gitu ya? Kalau kita sudah tahu data kita itu adalah berbeda sangat nyata atau berbeda nyata,
maka perlu dilanjutkan. Ini sebenarnya yang berbeda itu yang mana gitu ya. Dari misalkan dari perlakuan P1 hingga P4 tadi, apakah yang berbeda itu P1 dengan P2, P2 dengan P3, atau P3 dengan P4? Itu dilanjutkan uji BT maksudnya seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika F hitung ini lebih besar daripada F tabel tapi hanya di posisi 5% saja. Jadi posisinya hanya di posisi 5%, F hitungnya lebih besar dan nilai signifikansinya juga masih di bawah 0,05%, maka dia berbeda nyata. Artinya berbeda nyata ini bagaimana? Artinya adalah terdapat perbedaan antara kadar air di antara 4 masing perlakuan tersebut, namun perbedaannya tidak terlalu besar gitu karena dia berbeda nyata gitu ya, sehingga perbedaan tidak terlalu besar. Namun walaupun perbedaannya tidak terlalu besar, tetap dilanjutkan dengan yang namanya uji lanjut gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jika F hitung ini kurang daripada F tabel, baik itu 1% maupun 5% dan nilai signifikansinya itu adalah di atas 0,05, maka dia tidak berbeda nyata. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan di antara kandungan kadar air di mie kering itu tadi gitu ya. Ketika tidak berbeda nyata, maka kita tidak perlu melanjutkan uji lanjut BMP gitu. Oke. Di sini merupakan hasil analisanya teman-teman. Ini kalau ini merupakan hasil analisa dengan menggunakan SPSS. Kalau yang di bawah ini adalah hasil analisa sesuai dengan kaidah peraturan dari RAL non faktorial gitu ya. Jadi di sini ada SK, ada DB, ada JK, ada KT, ada F hitung, F tabel dan juga keterangan gitu ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian SK. Ini ada perlakuan, ada galat, dan ada total. Ini didapatnya dari mana Pak Dirman? Ini didapatnya dari mana Kak Dirman? Kok Pak Dirman lagi pada sains budaya? Yuk Kak Dirman aja ya. Oke. Ini dapatnya di mana Kak Dirman? Ini didapatnya adalah didapat di sini. Oke, didapat di sini, ya teman-teman. Oke, didapat di sini. Kita masukkan seperti ini. Misalkan di bagian perlakuan, di sini ada DB, DB perlakuan. DB perlakuan itu didapat dari perlakuan di sini ada DF. Di sini ada DF perlakuannya ada 3. Ini saya kasih warna kuning aja ya biar lebih enak. Ada perlakuan kita masukkan di sini. Kemudian ada error. Nah, error itu kalau di SPSS itu ini error ya, tapi kalau di RAL non faktorial dengan menggunakan sesuai dengan kaidah peraturannya, ini error ini merupakan galat. Jadi kita masukkan di sini. Dan kemudian adalah corrected total. Di sini nilainya adalah 11. Kita masukkan di sini. Oke, total 11. Oke. Kemudian di sini ada JK. JK di sini ada JK perlakuan, ada JK galat, ada JK total, nilainya adalah 15,333 itu didapat dari mana? Didapat dari sini. Tipe 3 sum of square. Oke, ini didapat dari mana? Didapat di sini. Di sini ada ini merupakan JK perlakuan 15,333. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada galat. Lah galat ini kalau SPSS itu memang bacanya teman-teman, di sini kan ada titik. Lah titik ini bacanya adalah 0,667. Jadi error atau galatnya di sini adalah 0,667 dan di sini ada korektor totalnya itu adalah 16,000. Jadi titik itu kalau di SPSS itu adalah koma. Jadi di sini itu kita masukkan 16,000. Oke. Kemudian di sini ada KT gitu ya. KT ada KT perlakuan dari KT galat. Itu didapat dari mana? Ini didapat dari mean square. Oke, di sini ada mean square teman-teman. Dari mean square di sini ada perlakuan. Nah, kita masukkan di sini 5,111. Kita masukkan di sini 5,11. Kemudian error. Nah, di sini ada galat ya, galat 0,083 itu didapat dari sini. Nah, ingat tadi titik itu dibaca dengan 0,083 kita masukkan di sini. Oke, kemudian di sini ada F hitung. F hitung itu didapat dari mana? F hitung didapat dari sini. Oke, F hitung didapat dari sini dari bagian perlakuan. Oke, teman-teman. Oke. Terus di sini teman-teman ada F tabel dan ada nilai signifikansi 0,000 ini ya. Lah kita ini harus mencari terlebih dahulu F tabel gitu ya. F tabel di sini ada F tabel 5% dan F tabel 1%. Nah, kalian nanti teman-teman bisa searching nih F tabel 5%. Kalian bisa searching. Terus banyak banget teman-teman, banyak banget. Kalian nggak perlu bingung. Kemudian ada F tabel 1%. Kalian klik aja F tabel 1%. Oke. Saya contohkan
ketika ini saya contohkan FKB 5% terlebih dahulu, di mana dapat nilai 4,07 itu didapat dari mana? Didapat dari sini, yaitu adalah ketika kalian akan mencari FKB 5%, nilai 4,07 itu didapat dari mana? Kita fokus ke di sini. Nilai 4,7 ini berada di barisan ke mana? Berada di barisan perlakuan. Berarti yang akan kita fokuskan adalah DB perlakuan. DB perlakuannya itu adalah 3, teman-teman, nilai 3, dan juga kita sandingkan dengan DB galat. DB galatnya itu 8. Jadi ketika nanti teman-teman mencari FKB 5% gitu ya, ketika poin belajar FKB 5% itu dapat dari mana? Yaitu adalah ketika berada di urutan barisnya perlakuan, ya berarti DB perlakuan dengan DB galat. Ingat, DB perlakuan itu selalu berada di atas, sama DB galat itu berada di bawah gitu. DB perlakuan selalu di atas dan DB galat itu selalu di bawah. Di sini atasnya berarti 3, bawahnya itu adalah 8. Kita akan lihat bagaimana F tabel 5%. Tadi di atas ada 3 dan di bawah ada 8 gitu ya. Oke, di sini merupakan F tabel 5%, yaitu di atas tadi ada 3 ya, 3, 1, 2, 3 kita masukkan di sini. Oke, 3, kemudian yang ke bawah itu adalah 8. Tadi 8 itu di sini. Kita arahkan kursor dari 8 sampai kepada 3. Fred. Ini teman-teman. Sehingga nilainya adalah 4,07. Oke, sudah dapat nilai 4,07. Begitupun cara mencari untuk yang 1% juga sama, yaitu adalah 7,59%. Lah bagaimana cara membacanya gitu ya? Kita harus membandingkan terlebih dahulu nih F tabel dengan F hitung dengan F tabel gitu. Kita bandingkan dulu, yaitu adalah F hitungnya berupa 61,333 ini kita bandingkan terlebih dahulu dengan F tabel 1%. Intinya kita bandingkan terlebih dahulu dengan yang 1% terlebih dahulu. Oh, ternyata F hitungnya F hitungnya itu adalah 61,333 atau 61,333, dan F tabelnya itu adalah 7,59. Lebih besar mana? Oh, ternyata di sini F hitung lebih besar daripada F tabel di posisi 1% dan posisi 5%. Di posisi F hitung lebih besar daripada F tabel di posisi 5% dan 1%. Dan juga kita lihat apakah ini di bawah 0,05 atau tidak. Jelas di perlakuan di sini itu adalah di bawah 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah berbeda sangat nyata teman-teman, karena F hitung lebih besar daripada F tabel di posisi 1% dan 5%, artinya berbeda sangat nyata. Oke, dari berbeda sangat nyata ini sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar dari 4 perlakuan yang sudah kita buat tadi, kombinasi pertama, kombinasi kedua, kombinasi ketiga, kombinasi keempat. Ternyata ada perbedaan yang cukup besar kandungan kadar air di antara 4 perlakuan tadi gitu ya. Oke, ketika sudah berbeda sangat nyata, langkah selanjutnya kita lakukan apa? Yaitu kita melanjutkan dengan yang namanya uji BNT. Dimana untuk mengetahui nih sebenarnya mana ini yang berbeda, apakah P1 dengan P2 ataukah P2 dengan P4 gitu ya. Oke, kita lihat di sini ini merupakan hasil dari uji lanjut dengan menggunakan BNT ini teman-teman ya. Cara bacanya bagaimana gitu? Cara bacanya ketika misalkan saya akan membandingkan di sini P1 dengan P2. Ya, P1 dengan P2 ini terdapat perbedaan atau tidak gitu. Cara bacanya adalah kita melihat nilai signifikansinya ini. Nah, jadi kalau di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan kandungan kadar air antara P1 dengan P2 karena di bawah 0,05. Tapi ketika di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaan kadar air antara P1 dengan P2, dan ternyata ketika kita melihat di sini adalah P1 kita bandingkan dengan P2 ternyata ada perbedaan gitu ya, karena di bawah 0,05, P1 dengan P3 di bawah ada perbedaan, ternyata ada perbedaannya juga besar, yaitu di bawah 0,05 hingga sampai P4 gitu. Bagaimana kalau P2 dibandingkan dengan P3? Apakah ada perbedaan atau tidak? P2 dibandingkan dengan P3. Oh, ternyata di bawahnya adalah nilainya 0,003. Ini juga masih di bawah 0,05 sehingga terdapat perbedaan kandungan kadar air antara perlakuan P2 dengan P3 gitu. Oke, teman-teman, itu merupakan salah satu cara melakukan analisa rancangan acak lengkap non faktorial dengan menggunakan SPSS gitu ya. Semoga tutorial saya ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang yang melihat YouTube saya bisa subscribe dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk kalian yang penelitian ataupun yang tugas gitu terkait dengan mata kuliah rancangan percobaan atau mata kuliah lain ya.
Oke, saya Sudirman pamit undur diri. Semoga bermanfaat semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.